Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan presentasikan materi yang berjudul Akhlak Islamiyah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bella Antari Asmarandiwi. Dan saya Tiara Sayumi Umama. Saya Ineke Aulia Julianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian daripada akhlak itu sendiri. Secara bahasa atau linguistik, kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar atau bentuk infinitif dari kata akhlak yuhliku atau ijlakan, yang berarti al-sajiyah atau perangai, kemudian al-tabi'ah atau kelakuan, tabiat serta watak dasar, al-adat atau kebiasaan serta kelaziman, kemudian al-maru'ah atau peradaban yang baik, serta al-din atau agama. Kemudian, akhlak juga menurut bahasa berarti bertingkah laku, perangai, atau tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruknya, mengatur pergaulan manusia, serta menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Kemudian, pada dasarnya akhlak itu melekat dalam diri seseorang bersatu dengan perilaku atau perbuatannya. Jika perilaku yang melekat dalam diri seseorang itu buruk, maka disebut dengan akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Sebaliknya, apabila perilaku tersebut baik, maka disebut dengan akhlakul mahmudah. Kemudian terdapat 5 ciri dalam perbuatan akhlak. Yang pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Yang ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Kemudian yang keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Dan yang terakhir, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga ada pengertian daripada etika. Etika berasal dari bahasa Yunani atau etes yang artinya adat kebiasaan. Etika adalah ilmu yang menyelidiki baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran. Persamaan antara akhlak dengan etika adalah keduanya sama-sama membahas masalah baik dan buruk tingkah laku manusia. Perbedaan akhlak dan etika terletak pada dasarnya. Sebagai cabang ilmu filsafat, etika bertitik tolak dari pikiran manusia, sedangkan akhlak berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, pengertian daripada moral. Moral itu berasal dari kata mores yang berarti adat kebiasaan. Moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum atau ide-ide masyarakat yang baik dan wajar. Oke, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu macam-macam akhlak. Ada beberapa macam-macam akhlak. Akhlak yang pertama yaitu akhlak kepada Allah, akhlak terhadap Allah, akhlak yang baik kepada Allah, berucap dan bertingkah laku yang terpuji, baik melalui ibadah langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, dan sebagainya, maupun melalui perilaku-perilaku tertentu yang mencerminkan hubungan atau komunikasi dengan Allah di luar ibadah. Berakhlak yang baik. Contoh akhlak yang baik adalah beriman, taat, ikhlas, khusyuk, husnuzon, tawakal, syukur, bertasbih, istighfar, dan takbir. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri, yaitu setia al-amanah, yaitu sikap pribadi setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta, rahasia, kewajiban, atau kepercayaan lainnya. Kedua, benar, as-sidaqatu, yaitu berlaku benar dan jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ketiga, adil, al-adlu, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil terdiri atas adil perseorangan. Contoh adil terhadap diri sendiri yaitu menjaga diri tetap sehat, tidak menyakiti diri sendiri, dan
yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Keempat, memelihara kesucian diri. Al-ifafah yaitu menjaga dan memelihara kesucian dan kehormatan diri dari tindakan tercela, fitnah, dan perbuatan yang dapat mengotori dirinya. Ketiga, akhlak kepada sesama. 1. Akhlak kepada ayah dan ibu. 2. Akhlak terhadap guru. 3. Akhlak terhadap tetangga. 4. Akhlak suami istri. 5. Akhlak dengan anak-anak. Dan 6. Akhlak terhadap kaum kerabat. Keempat, akhlak kepada lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan. Berakhlak kepada lingkungan alam adalah menyikapinya dengan cara memelihara kelangsungan hidup dan kelestariannya. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik akhlak Islam. Yang pertama, ada akhlak Rabbaniyah, yaitu akhlak yang bersumber dari wahyu Allah yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Contohnya, melaksanakan sholat 5 waktu. 2. Akhlak Insaniyah, mengandung pengertian tuntunan fitrah manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Akhlak ini tidak terbatas pada perimanusiaan, tetapi juga berperi kemakhlukan. Yang ketiga, akhlak Jamiyah, mempunyai arti kebaikan di dalamnya, mencakup semua aspek kehidupan, baik yang berdimensi vertikal maupun horizontal. Yang keempat, akhlak wasiyah. Akhlak ini menitik beratkan keseimbangan antara rohani dan jasmani, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang kelima, akhlak wakiyah, memperhatikan kenyataan realitas hidup manusia yang didasari oleh suatu kenyataan bahwa seharusnya manusia di samping memiliki kualitas memiliki kelemahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aktualisasi akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktualisasi akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling utama dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Bentuk aktualisasi akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat dari sikap, pengetahuan, perilaku, serta gaya hidup seseorang yang dilakukan secara penuh kesadaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa contoh bentuk perilaku sebagai wujud dari aktualisasi akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dengan mentauhidkan Allah, tidak syirik, dan beriman serta hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Selain itu, bentuk lain dari aktualisasi akhlak juga dengan beribadah, beramal, berzikir, dan senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah manusia yang selalu melakukan kesalahan. Secara singkat, bentuk dari aktualisasi akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan, ketaatan, beramal, dan melakukan ibadah dengan ikhlas. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini yakni perbedaan antara etika, moral, dan akhlak. Ketiganya memang tidak bisa dapat dipisahkan, tapi ada perbedaan, yaitu etika lebih berbicara soal ilmu yang bersumber pada adat istiadat, sedangkan moral berupa nilai dan akhlak berupa perangai yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Etika dan moral memiliki sifat yang sama, yakni lokal dan temporer, sedangkan akhlak memiliki sifat yang universal dan abadi, karena setiap orang yang Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.